Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Tema gereja kita tahun ini adalah Bangkitlah dan Jadi Teranglah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa menjadi terang bagi mereka yang terhilang. Mari kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Konteks Kisah Para Rasul 13 ayat 47 adalah perjalanan misi Paulus dan Barnabas di Antiokhia Pisidia, di mana mereka berhasil menjadi terang bagi orang-orang yang terhilang, yakni yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana menjadi terang bagi orang-orang yang terhilang? Pertama, dengan mengingat panggilan Tuhan atas kita. Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Kata menentukan menunjukkan rencana kekal Allah atas hidup kita, agar saat kita di dunia, kita bisa menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Oleh sebab itu, menjadi terang adalah sebuah panggilan untuk semua orang percaya. Kisah Para Rasul 13 ayat 47 adalah kutipan dari Yesaya 49 ayat 6, di mana Israel dipanggil menjadi terang. Tetapi kita tahu bahwa Israel telah gagal menjadi terang Tuhan. Mereka terus jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan bangsa Israel yang tidak menyadari panggilannya sebagai terang. Pada kesempatan kali ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk mau menyadari bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi terang. Hiduplah sesuai panggilan kita. Hidup di dalam terang. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Contohnya, ketidaksetiaan, percabulan, kemabukan, kebohongan, kelicikan, dan lain sebagainya. Dengan mengingat kita dipanggil menjadi terang, maka kita tidak akan kompromi dengan dosa. Dan hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita. Yang kedua, dengan memberitakan Injil ke sekitar kita, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Arti membawa keselamatan adalah memberitakan kabar keselamatan. Dalam Alkitab, mereka yang belum mengenal Kristus disebut hidup dalam kegelapan. Seperti saat mati listrik di malam hari. Karena gelap, orang tidak bisa melihat apa-apa. Demikian juga orang yang masih tinggal dalam kegelapan tidak akan mampu melihat apa yang benar dan apa yang baik. Tugas kita sebagai terang adalah memberitakan terang, yakni Kristus kepada mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan, yang belum percaya dan menjauh dari Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 16-17 disebutkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hanya dengan percaya Injil, seorang akan hidup. Sebelum Yesus naik ke surga, pesan terakhirnya adalah agar kita memuridkan segala bangsa, yaitu tugas untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi pemberita Injil tidak harus jadi pendeta atau misionaris terlebih dahulu. Tetapi dalam profesi kita saat ini, sebagai pengusaha, ibu rumah tangga, guru, pegawai negeri, petani, atau pelajar sekalipun, kita bisa jadi pemberita Injil. Mulailah dari orang terdekat kita, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, rekan kerja kita yang belum percaya. Setidaknya, jadilah terang bagi mereka terlebih dahulu. Jadi contoh yang baik, jadi teladan yang benar bagi lingkungan kita. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat orang-orang yang kita kasihi dijamah kasih Tuhan dan beroleh keselamatan. Amin, saudara. Peganglah prinsip ini. Jangan sampai kita mati tanpa pernah membawa satu jiwa pun ke hadapan Tuhan. Jadi, pertama, untuk menjadi terang bagi mereka yang terhilang. Kedua, mengingat panggilan Tuhan atas kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Amin. Tetap bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.